Damai sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam ibadah online pada hari ini, Minggu tanggal 6 Desember 2020, dengan tema Keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Karena sudah tiba waktunya, marilah kita masuk dalam ibadah memuji memuliakan nama Tuhan lewat Mars GKPI. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beriaya atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyatakan kepada kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus bahwa langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Dan pada hari akhir, semua manusia akan menghadap tahta pengadilan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, teguhkanlah hati kami dengan Roh-Mu untuk berpegang pada firman-Mu itu. Ingatkanlah kami agar kami senantiasa berjaga-jaga dalam doa menantikan kedatangan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85 ayatnya yang kelima.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel pada minggu hari ini, diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8. Demikian bunyinya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Sampai di sini pembacaan epistel kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 142 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang Maha Tinggi, kami sujud menyembah di hadapan kaki-Mu yang suci, yang ditembus paku kenistaan, karena dosa dan kejahatan kami. Kiranya Engkau tidak menganggap jijik keadaan kami yang dilumuri noda kejahatan dan pengkhianatan. Engkau bersihkan dan sucikanlah kami di dalam darah kasih-Mu, supaya kami bertahan sampai akhir. Taklukkanlah hati kami ke dalam penyesalan dan pertobatan, supaya buah hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, supaya daya perbuatan kami menyatakan keadilan kasih setia-Mu yang tidak akan surut dari semua orang yang mengasihi dan melakukan perintah-Mu.
Kuatkanlah hati dan iman kami, supaya jadi semakin kuat mendekatkan diri padamu. Dan jangan biarkan kami jatuh kembali ke dalam dosa kelemahan kami, tetapi tuntun dan peliharalah selalu, supaya kami tetap berjalan pada jalan-Mu yang benar dan suci itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 87 ayat 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, diambil dari Mazmur pasal 126 ayatnya yang kelima. Demikian bunyinya, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Sekali lagi kami bacakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 tambah ayat 3. Yesus, Raja alam raya,
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita bersaksi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sejenak kita mendengarkan warta jemaat. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu setia dalam mengikuti ibadah minggu online di rumah keluarga masing-masing. Kita patut bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan, di mana kita masih diberi kesehatan, nafas kehidupan, serta kekuatan melakukan segala pekerjaan kita sehari-hari, meskipun dalam suasana pandemi COVID-19. Sebagai warta jemaat kita di minggu ini tanggal 6 Desember 2020, yaitu Minggu Advent kedua, dengan tema Keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Warta yang pertama yaitu pelayanan. Bagi jemaat yang anak kita yang masih sekolah minggu, agar berpartisipasi dalam perayaan Natal sekolah minggu yang akan diadakan secara virtual. Maka dari itu, untuk liturgi anak-anak kita boleh diambil di gereja kita, yaitu yang dilayani oleh inang fikar ataupun guru sekolah minggu. Liturgi diambil sampai Minggu tanggal 6 Desember 2020. Setelah batas tanggal tersebut, boleh juga langsung menghubungi fikar atau guru sekolah minggu kita. Perlu kami beritahukan saat melakukan membuat video sebelum dikirim ke sektor masing-masing, saat pembuatan video liturgi anak-anak kita di rumah masing-masing sangat perlu diperhatikan, yaitu untuk kualitas video dan audio yang jelas, berpakaian yang rapi, untuk mempermudah dalam pengeditan video. Anak sekolah minggu boleh kembali mengirimkan videonya sesuai dengan tanggal dan jadwal yang sudah ditentukan, yaitu sebagai berikut, yaitu tanggal 7 Desember 2020 yaitu kelas kecil, tanggal 8 Desember 2020 yaitu kelas 1 SD, tanggal 9 Desember 2020 kelas 2 dan kelas 3 SD, tanggal 10 Desember 2020 yaitu kelas 4, tanggal 11 Desember 2020 kelas 5, dan tanggal 12 Desember 2020 kelas 6 SD. Kiranya melalui Natal virtual ini menjadi sukacita buat anak-anak kita sekolah minggu, sehingga boleh memahami apa makna kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus dan kemuliaan bagi namanya. Warta yang kedua, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat warga jemaat yang berulang tahun kelahiran maupun pernikahan, yaitu pada tanggal 30 November sampai dengan 6 Desember 2020. Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan kebahagiaan serta kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Warta yang ketiga yaitu sebagai warna sari, bahwa kesehatan adalah hal yang paling berharga. Maka dengan sehatlah kita dapat melakukan segala pekerjaan aktivitas kita sehari-hari. Terutama kita bisa beribadah di gereja kita seperti saat ini. Untuk itu marilah kita tetap menjaga kesehatan kita di masa pandemi COVID ini dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak dengan menghindari kerumunan.
Dengan berusaha selalu menerapkan protokol kesehatan dan selalu berdoa, kita senantiasa dalam lindungan Tuhan. Warta yang keempat yaitu jadwal ibadah minggu kita yang secara bergilir dalam masa situasi pandemi COVID, yakni seperti biasa dalam minggu ibadah umum, yaitu hari Minggu tanggal 6 Desember 2020, pagi masuk jam 7.30 yaitu sektor B dan E, siang jam 10 WIB sektor D dan F, dan malam jam 19 WIB yaitu sektor A dan C. Warta yang kelima, jadwal ibadah perayaan Natal, yaitu ibadah malam Natal yaitu hari Kamis malam 24 Desember 2020. Tahap pertama kita adakan pukul 16 WIB yang dihadiri oleh sektor B, D, dan F. Tahap kedua yaitu pukul 20 yaitu yang dihadiri oleh sektor A, C, dan E. Untuk ibadah hari raya Natal yaitu hari Jumat tanggal 25 Desember 2020, tahap pertama pukul 7.30 dihadiri oleh B, D, dan F. Tahap kedua pukul 10 WIB dihadiri oleh A, C, dan E. Demikianlah warta kita untuk minggu ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian. Shalom. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 79 ayat 1 dan 2. Kita bersatu dalam doa. Puji dan hormat
hanyalah layak kami sampaikan kepada Engkau Raja kami. Maka biarlah Roh Kudus Tuhan boleh menguasai hati dan pikiran kami dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam ibadah ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan di hati kami, karena firman-Mu lah yang akan membawa kami dalam kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Selamat memasuki bulan Desember, minggu yang pertama, yaitu minggu Advent yang kedua. Salam sehat dari kami untuk seluruh Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing dalam mengikuti ibadah online ini. Semoga sukacita Advent dalam penantian kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus tetap menyertai kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam menopang kita di tengah-tengah kehidupan ini. Tertulis dari Mazmur pasal ke-85 ayatnya yang ke-9 sampai ayat ke-14. Kami akan membacakannya kepada Amang dan Inang sekalian, dan Amang dan Inang yang di rumah boleh mengikutinya secara pribadi. Israel dipulihkan. Aku mau mendengarkan apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tema kita hari ini, Amang Inang, keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Mungkin kalau saya tanyakan kepada Amang dan Inang, di masa-masa sekarang ini, di kondisi seperti ini, apakah yang menjadi kerinduan kita? Mungkin Amang dan Inang dan saya juga sepakat, di masa-masa kondisi sekarang ini kita semua mungkin sepakat, kerinduan kita adalah supaya Tuhan menghilangkan virus corona ini dari tengah-tengah dunia ini. Pasti ya Amang Inang, ini menjadi tujuan kerinduan kita pada saat ini. Mengapa? Yang pertama, keadaan dunia sekarang semakin memburuk. Karena COVID-19 ini mengganggu gerak kita beraktivitas, bekerja, kemanapun kita melangkah semua serba dibatasi. Itu yang pertama. Yang kedua, karena faktor virus ini, tidak ada lagi kedekatan antara yang berkeluarga. Ketika ada yang meninggal dunia saudara kita di kampung, mungkin kita tidak bisa lagi pulang, ya. Atau jika ada keluarga kita yang mau menikah, mendapatkan bulan Desember ini biasanya banyak pesta-pesta pernikahan, pesta-pesta pemasuh-masuhan adat-adat. Kita biasanya pulang ke Bonaposogit merasakan tahun baruan bersama keluarga. Mungkin semuanya terbatas dan terhambat. Kita akan tetap di tempat kita masing-masing karena virus ini. Itu saja, banyaknya penyakit-penyakit, banyaknya orang yang meninggal, bahkan banyaknya orang yang frustasi karena kehilangan pekerjaannya. Bahkan orang yang telah menanamkan modalnya harus juga mengalami kehilangan setiap proyek-proyeknya. Ya, banyak yang mengalami keterpurukan di masa-masa ini. Kalau ditanya sekarang, itulah yang menjadi impian kita. Bahkan saya, Amang Inang, impian saya, Tuhan, semoga virus corona ini cepat berlalu. Ya, semoga virus corona ini cepat berlalu sehingga dunia kita boleh kembali beraktivitas seperti semulanya. Amang Inang yang terkasih di dalam Kristus Yesus, benar kata firman Tuhan, pergumulanlah yang membuat
membuat kita mengerti akan kasih Tuhan. Jika kita tidak mengalami pergumulan, molohita dan badalani akaparukilan, kalau kita tidak merasakan kesusahan, kalau kita tidak mengalami sakit, kalau kita tidak mengalami kekurangan, mungkin kita tidak akan pernah merasakan kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Ya, ternyata keterpurukan ini membawa damai ya. Pergumulan juga membawa sebuah perubahan. Karena pergumulan kita bisa bangkit. Jadi jangan pernah mengatakan pergumulan itu karena Allah benci kepada kita. Pergumulan itu karena Allah memang sudah memalingkan wajahnya daripada kita. Ketika kita sampai kepada kondisi yang paling buruk sekalipun, jangan pernah katakan Tuhan meninggalkan kita. Tidak, ya. Hari ini kita mau berbicara dari firman Tuhan hari ini, bagaimana pemazmur Daud memanjatkan doanya kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan kembali keadaan bangsa Israel. Tidak terlepas firman Tuhan ini dari cerita bangsa Israel. Karena bangsa Israel itu pada awalnya adalah bangsa yang sangat disayangi Tuhan. Bangsa yang sangat-sangat diberkati Tuhan. Semua keindahan Tuhan berikan. Semua kemakmuran Tuhan berikan. Tetapi apa menginang? Ternyata dunia ini dapat membelokkan selera mereka dengan menduakan Tuhan. Mereka merasa masih ada dewa yang lain bisa menyempurnakan kebahagiaan mereka daripada Tuhan. Sehingga mereka meninggalkan Tuhan. Dan inilah yang membuat Tuhan begitu-begitu sakit. Dan dia begitu marah dan menghukum bangsa Israel. 70 tahun bangsa Israel menderita di Babel. Dan mereka mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Bahkan mereka merasakan Tuhan sudah membenci mereka. Dan Tuhan sudah jijik dengan kehidupan mereka. Pemazmur Daud menaikkan pujian ini, menaikkan doa ini. Tuhan, pulihkan kehidupan bangsa Israel yang kau sayangi itu. Tuhan, palingkan kembali wajahmu. Tuhan, jangan tinggalkan mereka. Pemazmur Daud panjatkan doa ini. Tetapi satu yang perlu kita ingat. Tuhan itu tetap maha kasih. Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel ya. Tetapi ketika Tuhan membalingkan wajahnya, ketika Tuhan menunjukkan belas kasihannya, bukan karena bangsa Israel itu berbuat baik, tetapi karena Tuhan kasihan melihat kehidupan bangsa Israel yang begitu sudah terpuruk. Mungkin di dalam kehidupan kita amang inang, ketika kita mengalami situasi yang paling-paling berat, bahkan dunia ini tidak bisa menjawab pergumulan kita, bahkan kita merasa orang lain telah meninggalkan kita, bahkan yang kita miliki pun tidak bisa menolong kita, hanya satu jawaban, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan itu dirasakan oleh bangsa Israel. Allah berjanji akan memulihkan kehidupan mereka jika mereka mau mengikuti proses yang Tuhan harus berikan kepada mereka. Ya, seperti tema kita hari ini, keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Dunia juga memberikan keselamatan ya. Tuhan juga memberikan keselamatan. Dunia memberikan keselamatan seperti contoh ketika dunia memberikan keselamatan itu dengan cara yang pintas, instan. Ya, gampang saja. Ketika korupsi dapat uang banyak, jadi kaya. Ketika orang mencuri dapat harta banyak, kaya. Ketika orang merasa dirinya sudah lebih besar, dia merasa hebat. Itulah dunia. Keselamatan yang diberikan dunia instan, tapi tepat berlalu. Tapi keselamatan yang diberikan Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Yang mana mau kita pilih? Keselamatan yang ditawarkan dunia kah amang inang, atau keselamatan yang ditawarkan Tuhan? Tetapi kalau kita memilih keselamatan yang ditawarkan Tuhan, harus sabar menunggu proses. Tidak segampang membalikkan telapak tangan seperti yang diberikan dunia. Ya, tidak segampang itu. Kata Tuhan, semua dari kecil hingga menjadi besar. Sedikit demi sedikit menjadi membukit. Semua proses yang dilalui dengan instan tidak akan pernah sampai pada kekekalan. Tetapi orang yang mencari keselamatan daripada Tuhan akan memperoleh proses yang kekal. Dan itu setia seperti yang dijanjikan Tuhan. Pilihlah amang inang.
Keselamatan mana yang mau kita kejar? Dari Tuhan kah atau dari dunia? Jadi ada dua syarat kata Tuhan kepada bangsa Israel yang harus dikerjakan mereka jika mereka ingin dipulihkan. Jika mereka ingin diberikan Tuhan kembali. Jika mereka ingin mengalami hubungan yang baik lagi dengan Tuhan, ada dua yang harus mereka lakukan. Yang pertama di ayat yang ke-9. Apa itu? Kata pemazmur Daud, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Artinya di sini setiap orang yang ingin dipulihkan, setiap orang yang ingin diselamatkan harus taat dan tunduk pada firman Tuhan. Harus taat dan tunduk kepada firman Tuhan. Ada pepatah mengatakan, jika orang bodoh mendengarkan nasihat pasti pintar. Tetapi orang pintar tidak mendengarkan nasihat pasti menjadi orang bodoh. Artinya yang dibutuhkan adalah pendengar, bukan pembicara. Pendengar. Apa bahasa Bataknya tahe manak-manak mabege daripada makatai. Iya ya. Kita dituntut hari ini lebih banyak mendengar daripada berbicara. Setiap orang yang ingin harus mendengarkan firman Tuhan. Tetapi pada kenyataannya Amang Inang, banyak manusia sekarang yang sangat-sangat tidak mau mendengar, tetapi ingin didengarkan. Ya, telinga ini terbuka hanya untuk mendengar hal-hal yang bodoh. Telinga ini dipalingkan pasti kalau untuk mendengar-dengar gosip, mendengar kata-kata yang bertambah-tambah, betah kita. Betah ya. Mebeki atah-hata na hosohasea betaru hita. Ale coba mebeki hata di debata mar hite-hite permingguan. Olo do mondok-mondok. Bahkan sampai menguap-nguap. Sampai tertidur di gereja. Banyak orang lakukan itu. Itu yang menjadi perbedaan. Ya. Bagaimana kita mau dipulihkan? Mendengarkan firman-Nya pun kita tertidur. Ya. Kata Tuhan hari ini. Pakaikanlah telingamu untuk mendengarkan firman dan mendengarkan hal yang baik. Jangan memakaikan telinga untuk mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Ya, setiap orang yang melakukan firman Tuhan, setiap orang yang mampu menjadi pelaku firman Tuhan, dialah orang-orang yang Tuhan selamatkan karena pemazmur Daud. Yang kedua, apa syaratnya adalah di ayat yang ke-10. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat, katanya. Dan orang-orang yang takut akan Dia. Jangan pernah cari-cari di mana kau Tuhan, di mana kau sekarang Tuhan. Di Dia doho debata. Di tiki maruki lau, di Dia doho dan roho tuau. Banyak pertanyaan seperti itu. Kita menanya di mana keberadaan Tuhan ketika kita mengalami pergumulan. Kata firman Tuhan hari ini, Tuhan itu dekat di hati kita. Tuhan itu dekat di hidup kita, di nafas kita. Asal kita hidup bersama dengan Dia. Otomatis kalau kita tidak hidup dengan Dia, Tuhan tidak dekat dengan kita. Ya, kedekatan Tuhan ada pada kita ketika kita dekat dengan Dia dan bersekutu dengan Dia. Yang menjadi nyata di dalam kehidupan kita, masa-masa virus ini menjadi alasan bagi orang untuk tidak dekat dengan Tuhan. Gua sedang berminggu hamu amang, alane virus corona dabah, dan mungkin iba marminggu, adong yanak kon nageleng. Banyak alasan-alasan kita gunakan melalui virus corona ini untuk tidak dekat dengan Tuhan. Padahal sebenarnya dia adalah orang yang memang malas bergereja. Kita sudah melakukan ibadah online. Ibadah online ini juga di rumah masing-masing. Makanya di firman Tuhan katakan, jadikan rumahmu altar persembahan untuk memuliakan Tuhan. Bukan hanya di gedung gereja ini. Ngadibain pe ibadah online dan diulahon. Ya, jadi virus corona ini, hukuman ini kita jadikan landasan untuk tidak dekat dengan Tuhan, untuk tidak memuji Tuhan. Jadi bagaimana hidup kita dipulihkan kalau kita tidak dekat dengan Dia? Kalau kita tidak datang dengan Dia, kalau kita tidak berseru dengan Dia, kalau kita tidak berdoa kepadanya, kalau kita tidak datang menghadap Dia, bagaimana mau dipulihkan? Moloro parukilan dan molo hita madawat dong. Rodo hita tutuhan. Lam tapajono do tutuhan moloro akka parukilo. Ido dah. Moloro persahitan ikut tapangido do tutuhan kesehatan marhite-hite tangiang tak. Songo dia mahita naing sembuh, jala pulih. Molo hita pe dang rotu ibana menghadap jala martangiang. Kuncinya adalah orang yang ingin dekat dengan Tuhan
harus datang kepada Tuhan. Tetapi ketika kita tidak datang kepada Tuhan, Tuhan pun jauh. Ya, ketika kita pun tidak datang dengan Tuhan, Tuhan pun jauh dari kita. Jadi siapa kita ingin pulih dan diselamatkan Tuhan? Mendekat Roma hamu tuau akana loja jalan asorat asahu pasonang hamu. Jadi aset pasonang debata hita Roma hita tu Tuhan. Dua tadi syaratnya, dengarkan firman Tuhan, jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan yang kedua, kesetiaan dan takut akan Tuhan. Kita akan dipulihkan. Ketika sudah kita kerjakan itu, kita akan mendapatkan upah yang berlimpah-limpah. Di ayat 11 sampai 14 dikatakan, keadilan, kedamai sejahtera, kasih senantiasa akan berlimpah-limpah menyertai kehidupan kita. Iya, ketika kita sudah setia dan tunduk, kasih Tuhan itu pun akan menyertai kehidupan kita. Jadi situasi sekarang ini Amang Inang, situasi virus corona ini adalah maksud dan tujuan Tuhan supaya kita semakin membenah diri. Ya, tidak ada suatu penyebab terjadi, jika tidak ada latar belakangnya ya. Tuhan izinkan virus corona ini terjadi supaya kita mengintrospeksi diri sebagai manusia. Supaya kita melihat bagaimana sisi kehidupan kita terhadap Tuhan. Apakah kita sudah dekat dengan Tuhan? Apakah perbuatan-perbuatan kita sudah sesuai dengan apa yang Tuhan katakan? Ya, mungkin kita tidak tahu kapan ini berlalu. Apakah 2 tahun lagi? Apakah Natal yang kita hadapi seperti ini sampai tahun depan? Tidak tahu kita apa yang akan terjadi. Tetapi intinya keselamatan Tuhan sudah dekat, persiapkan diri kita. Ketika keselamatan sudah ditawarkan Tuhan, mari kita kejar. Kejarlah keselamatan itu dengan mengubahkan diri kita semakin dekat dengan Tuhan dalam persekutuan ibadah kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena setiap orang yang meninggalkan Tuhan, dia tidak akan mendapatkan keselamatan. Carilah wajah Tuhan di dalam kehidupanmu dan carilah pertolongan Tuhan dalam setiap pergumulan hidupmu. Senantiasa keselamatan itu akan dekat kepadamu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami puji dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tibalah Tuhan, pada minggu ini kami merayakan minggu Advent yang kedua, masa penantian kami akan kedatangan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah Bapa kami di sorga, sukacita itu akan berlimpah-limpah dalam hidup kami. Melalui kebenaran firman-Mu ini juga Tuhan kami diingatkan bahwa keselamatan yang daripada Tuhan sudah dekat. Untuk itu Tuhan kami harus mempersiapkan diri kami Tuhan untuk mendapatkan keselamatan itu. Sebab kami percaya Tuhan setiap orang yang patuh akan kebenaran firman-Mu dan setiap orang yang taat dan kepada Tuhan senantiasa memperoleh damai sejahtera daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di sorga, seluruh jemaat-Mu yang boleh mengikuti ibadah online pada saat ini di tengah-tengah rumahnya masing-masing, biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan menguasai kehidupan mereka, menuntun dan menjaga memelihara kehidupan seluruh jemaat-Mu. Biarlah mereka senantiasa Tuhan merasakan karya penyelamatan Tuhan, dan seluruh jemaat-Mu juga merasakan kasih tuntunan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang di dalam pergumulan, biarlah Tuhan senantiasa memberikan pertolongan. Yang di dalam keadaan sakit Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa menyembuhkan dan memulihkan. Bagi seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran, Engkau senantiasa memberikan kesehatan dan panjang umur. Yang berulang tahun pernikahan, Engkau senantiasa memberkati rumah tangga mereka, menjadi rumah tangga yang takut akan Tuhan. Bahkan seluruh anak-anak Tuhan yang ada di kota Batam dan juga yang ada di luar kota Batam ini Tuhan, yang sedang menuntun sekolah perkuliahannya juga Tuhan, Engkau senantiasa juga memberikan roh kepintaran dan kecerdasan. Yang dalam pekerjaan, Engkau senantiasa memberkati pekerjaannya, supaya seluruh pekerjaannya Tuhan boleh mendatangkan berkat di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus, di masa-masa sekarang ini kami membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan untuk terus menjaga kesehatan kami. Dimanapun kaki kami melangkah dan apapun yang kami kerjakan Tuhan, biarlah seluruhnya Tuhan yang boleh berkarya atas hidup kami, supaya badan dan tubuh kami terus pulih dalam keadaan sehat. Kami boleh tetap bersekutu memuji memuliakan Tuhan melalui gereja-Mu ini. Ya Allah, tuntunlah kami seluruhnya agar kami senantiasa takut
kepada Tuhan, dan kami senantiasa taat mendekatkan diri kami hanya kepada Tuhan. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami. Jagai kami seluruhnya dimanapun kami berada. Biarlah melalui pelayanan-pelayanan dari tengah-tengah gerejamu ini membawa damai sejahtera dan berkat dalam kehidupan seluruh jemaatmu. Tuhan, kami mengaku dengan mulut kami bahwa kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Ampunkan kami Bapa yang di sorga, agar kami senantiasa layak di hadapan Tuhan. Di atas segala permohonan doa kami, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hanya berdoa kepada Tuhan dalam ucapan syukur. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 112 ayat 2. Menghantar kita untuk memberi persembahan syukur, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Yunus pasal 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Amin, kita berikan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Raja-Mu
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.